Shalom. Bagaimana dipimpin oleh shalomnya? Itu judul renungan pagi ini. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Bapa damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Bapa menyertai kamu sekalian. Saat Tuhan menjadi Jehovah Shalom, Bapa damai sejahtera dalam hidup kita, Ia tidak hanya menenangkan emosi kita, Ia akan memimpin kita dengan damai sejahteranya. Contohnya, saat kita hendak mengambil keputusan mengenai perjanjian, ya, bicarakanlah hal itu dengan Tuhan lebih dulu. Ia akan memimpin kita dengan damai sejahteranya. Tentunya kita pernah bersalah, kita nggak melibatkan Dia, dan kita mengambil keputusan dan berakibat fatal. Saudara mungkin pernah mengalami, saya pun pernah mengalami. Belajar dari pengalaman ini, mari selalu libatkan. Apabila terdapat damai sejahtera dari Tuhan di hati saudara, lanjutkan keputusan itu. Jika damai sejahtera itu tidak ada, dan kita merasakan adanya penghalang, maka mundurlah sebentar. Kita dapat memperoleh tuntunan dari Tuhan dengan mudah saat Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Shalom. Dalam damai sejahteranya, keputusan tidak diambil dengan terpaksa dan penuh percecokan. Dalam damai sejahteranya, kita bisa beristirahat. Damai sejahteranya memimpin kita secara supranatural untuk berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Setelah Tuhan menyebut Gideon pahlawan yang gagah berani, respon Gideon adalah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bukankah Gideon mengingatkan kita pada diri kita sendiri? Bukannya mendengarkan dengan baik bagaimana Tuhan memanggilnya dia, malah mulai mengubah, mengapa Tuhan meninggalkan kami? Menariknya, walaupun Gideon mengeluh, Tuhan menanggapi dengan lugas. Pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Pertama, Tuhan Yesus memanggil pria yang sedang bersembunyi ketakutan ini dengan sebutan, hai pahlawan yang gagah berani. Sekarang ia memerintahkan si pengeluh ini yang sedang marah pada Tuhan untuk pergi dengan kekuatannya dan menyelamatkan Israel. Bukankah seharusnya Tuhan berkata, pergilah dari hadapanku, hai pengeluh. Ya, sepertinya aku menemui orang yang salah. Saya senang Tuhan tidak berkata seperti itu. Saudaraku, ia selalu menyebut sesuatu berbeda dari kenyataan yang tampak. Tuhan nggak pernah menyerah dengan Gideon. Tuhan juga nggak pernah menyerah dengan saudara. Saya yakin saat kita menerima penyingkapan bagaimana Tuhan menjadi damai sejahtera dalam hidup kita, kita mungkin sedang dalam ketakutan dan penuh keluhan. Tetapi seperti Gideon, Tuhan akan mengutus kita menjadi saksi atas perlindungannya. Dia mengutus kita ke teman-teman kita, rekan sekerja kita, dan orang-orang yang kita kasih yang tengah dicengkram ketakutan. Dan Ia akan memakai kita untuk membebaskan mereka dari ketakutan itu. Mari naikkan doa, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku menerima janji-Mu bahwa Engkau akan memimpinku dan menuntunku dengan shalom-Mu. Terima kasih karena dengan dipimpin oleh shalom-Mu, aku akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan ketemu dengan orang yang tepat. Aku percaya dengan perlindungan-Mu dalam hidupku, orang lain akan melihat kebaikan-Mu dan dibebaskan dari ketakutan. Dalam nama Yesus, amin.